Oke guys, selamat malam guys. Hmm, Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Eh, jadi vlog kali ini gue bakal bahas atau gue mau ngasih pendapat, ngasih opini tentang kegiatan falconry di Indonesia. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, bantu buat subscribe dulu biar gue lebih semangat dalam buat eh, konten-konten lainnya ya. Jadi balik ke pembahasan kita tentang falconry Indonesia. Sejatinya di Indonesia itu tidak ditemukan sejarah tentang falconry ya. Tapi kegiatan falconry ini mungkin sudah menyebar ke seluruh negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tapi kita tidak pernah menemukan atau mungkin belum menemukan kegiatan falconry ada di sejarah Indonesia. Nah, lalu banyak artikel atau tulisan-tulisan baik di media sosial itu mengatakan kalau kegiatan falconry di Indonesia itu bisa dikatakan ilegal. Nah, eh, ada banyak alasan yang mengatakan falconry Indonesia itu ilegal. Salah satunya adalah dari sejarah kita tidak mengenal kegiatan falconry. Lalu eh, kita semua tahu bahwa dalam falconry itu ada istilah falconer, yaitu orang yang melakukan kegiatan falconry. Lalu di samping itu ada partner daripada falconer itu elang atau alap-alap. Nah, di Indonesia semua elang, semua jenis elang dan semua jenis alap-alap itu dilindungi oleh negara, diatur dalam undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan falconry bisa dikatakan ilegal karena falconer itu menggunakan partner itu secara ilegal. Lalu apakah falconry Indonesia bisa dikatakan legal? Menurut saya kegiatan falconry Indonesia bisa dikatakan legal dengan cara dan aturan mengikuti aturan negara. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan kegiatan falconry, kita membutuhkan partner. Yang partner itu biasanya dari elang atau alap-alap. Lalu seperti apa elang atau alap-alap yang legal di Indonesia? Nah, banyak contoh kegiatan falconry. Jadi seperti kita ketahui di beberapa negara di dunia, bahkan di Asia dan di Eropa, itu falconry itu adalah kegiatan olahraga yang legal. Bahkan sampai ada festival atau turnamen falconry resmi yang diadakan oleh suatu negara. Seperti salah satu contohnya adalah seperti di negara Arab. Jadi falconry itu menjadi warisan budaya gitu. Bahkan elang atau falcon di Arab itu dibuatkan paspor khusus untuk para penggiat falconry. Kesamaan Arab dengan Indonesia itu lambang negaranya sama-sama dari elang ya. Kalau kita elang Jawa, mungkin untuk Indonesia elang Jawa yang biasa diidentikan dengan burung Garuda. Tapi kalau untuk di Arab itu menggunakan falcon gitu. Nah, eh, di Indonesia kegiatan falconry bisa dikatakan ilegal. Jadi mungkin saya di sini tidak akan menganjurkan untuk orang untuk menyukai kegiatan falconry, dan saya juga tidak akan melarang orang untuk tidak menyukai kegiatan falconry gitu ya. Karena
kegiatan falconry yang dilakukan secara ilegal ya otomatis tanggung resiko sendiri, tanggung konsekuensinya sendiri. Jadi tapi untuk bila emang benar-benar bertekad dalam dunia falconry, silahkan saja tanggung resikonya sendiri. Dan bila itu dilakukan dengan cara ilegal, lalu apakah Indonesia falconry Indonesia bisa dikatakan legal? Banyak contoh di Indonesia yang melakukan atau menggunakan metode-metode atau cara-cara falconry baik disadari atau tidak disadari. Salah satunya banyak kita jumpai di kebun binatang atau taman-taman wisata yang menghadirkan burung elang atau alap-alap digunakan sebagai pertunjukan. Mungkin badan-badan konservasi yang ada di Indonesia pun menggunakan metode falconry atau cara-cara falconry untuk melatih elang supaya bisa dilepaskan atau dirilis ke alam liar. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat umum? Apakah bisa melakukan kegiatan falconry secara legal? Saya kira bisa. Salah satu contoh mungkin yang kemarin sempat viral itu adanya elang emas atau golden eagle milik Mas Ade yang dari Semarang. Jadi buat Mas Ade saya mohon maaf namanya saya catut, tapi Mas Ade ini adalah salah satu contoh orang yang melakukan kegiatan atau mungkin orang yang melakukan metode-metode atau cara-cara falconry dengan baik, karena partnernya Mas Ade ini elang emas atau golden eagle itu dimiliki secara resmi. Dan golden eagle atau elang emas milik Mas Ade itu kan berasal dari Ceko, itu bukan elang dari Indonesia. Jadi sebetulnya elang emas atau golden eagle itu tidak dilindungi di Indonesia, tetapi diatur dalam IUCN. Jadi saya kira ketika Mas Ade melakukan kegiatan falconry atau metode-metode falconry itu legal. Jadi menurut saya kegiatan falconry di Indonesia itu bukanlah sesuatu yang ilegal bila kita melakukannya dengan cara-cara, dengan aturan-aturan yang tidak melanggar hukum dan mengikuti aturan negara. Dan perlu kita ketahui untuk falconry itu adalah ujung-ujungnya itu untuk rilis dan konservasi. Jadi ketika kita bicara falconry, kita harus sudah siap dengan tujuan daripada falconry itu adalah konservasi dan rilis. Mungkin gue pengen tanya sama teman-teman yang masih melakukan kegiatan falconry, tujuan kalian melakukan kegiatan falconry itu apa? Jadi tolong yang bisa jawab silahkan jawab, tulis di komentar, atau mungkin bisa kirim email atau DM lewat IG gue. Ditunggu jawabannya, jadi kita bisa saling sharing, karena sesungguhnya prosedur untuk menjalankan menjadi seorang falconer itu sangatlah rumit, sangatlah susah, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi oleh karena itu gue tunggu jawaban dari kalian biar kita bisa saling berbagi. Mungkin sebagian orang nggak mengerti, tapi mudah-mudahan pada mengerti ya paksain aja lah. Oke, nanti kita ketemu di pembahasan berikutnya. Kita lihat kita mau bahas apa lagi.
Oke guys, see you guys, jangan lupa buat subscribe.